Ini pendidikan tentang seks sejak dini. Sejak dini. Sejak dini kita harus ya. Tapi yang pembentukan ini kan berdasarkan undang-undang yang perlindungan anak tahun nomor 23 tahun 2002 dan pembaruannya itu nomor 35 tahun 2014. Itu untuk pembentukannya di situ dinyatakan setiap daerah itu bisa untuk membentukkan KPAI. Itu disebutnya KPAI daerah dan KPAI. Jadi sesuai dengan pembentukannya dan itu juga kan setiap daerah itu melaksanakannya itu oleh bupati atau misalnya kalau di kota itu wali kota itu jadi melaksanakannya. Oh, berarti emang setiap wilayah itu ada KPAI. Setiap wilayah kabupaten dan kota itu kalau dibilang setiap karena belum ada dasar ininya, tapi untuk di mana daerah itu sendiri atau kota itu sendiri adanya KPAI untuk bagaimana pendampingan dan pembelaan terhadap permasalahan-permasalahan anak di daerah tersebut. Wilayah yang ada di Indonesia itu kan pasti banyak kasus tuh Bu. Nah, gimana Ibu itu bisa menangani kasus-kasus baik itu dari kasus yang paling ringan sampai dengan kasus yang paling berat gitu. Nah, itu gimana Bu? Penanganannya kita ini lewat dari teman-teman sekitar atau dari korbannya sendiri ya. Iya. Yang untuk memberikan info gitu loh, langsung lewat HP saya ataupun dari teman juga lewat media juga bisa, misalnya dari Facebook ataupun yang lain-lain gitu tuh. Setelah dapat info bahwa di situ ada kekerasan, kita langsung datengin ke rumah korban dengan menyatakan itu seperti home visit. Iya. Kita mengarahkan korban ini bagaimana kita caranya untuk melaporkan ke Polres ataupun kemana, apa aja langkah-langkahnya, termasuknya kita harus menyiapkan yang namanya saksi dan bukti itu harus paling utama gitu loh. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Dan yang paling penting itu bagaimana memberikan kenyamanan si korban dulu gitu loh, supaya korban ini berani untuk melaporkan atas perlakuan pada dia gitu tuh. Jadi kita harus menguatkan dulu, menenangkan dulu si korban dulu, yang paling utama seperti itu. Setelah semuanya tenang, korban tenang semuanya itu, baru kita pelaporan dengan kita mengumpulkan yang tadi disebutkan saksi dan bukti pendukungnya itu ya. Iya. Lalu udah berapa banyak korban yang Ibu tanganin? Kalau korban itu luar biasa ya, hampir 80% ini kita malah kejadiannya itu seksual ya. Seksual. 80% korban ini korban dari seksual itu sendiri gitu. Di bulan September mencapai Oktober itu hampir 17 kasus. 17 kasus dalam satu bulan. Satu bulan gitu. Peningkatannya luar biasa. Bahkan dari bulan September sampai bulan Desember Januari itu hampir 39 kasus gitu. Iya. Dan lebihnya itu dari 80% itu 20%-nya itu adalah korban anak-anak yang hilang, entah hilang ini karena biasa bermain 3 hari atau berapa hari hilang, gitu kebanyakan seperti itu gitu. Terus yang mungkin yang sedikit sih tentang hak asuh anak. Kita dampingin juga gitu. Tapi 80% seperti yang korban-korbannya ini si pelaku itu kadang-kala pelaku ini kita banyak ya, pelaku itu bukan hanya melakukan satu anak saja terkadang, bahkan ada yang sampai 11 anak. Tapi saya tidak bisa menyebutkan, mungkin ini privasi dari daerah itu sendiri ya, kecamatan itu sendiri. Yang penting ada di Kabupaten Cirebon ada yang 9 anak gitu. Yang paling kita ini miris banget, semua korban itu akibat dari gadget. Tapi kita bukan menyalahkan gadgetnya ya kan gitu loh, gadget itu penting, tetapi kita sebagai orang tua sebaiknya anak dipegangi gadget juga harus kita awasi, jangan dilepas begitu aja ya. Berarti emang sebagian besar itu tuh berawal dari gadget yang sosial media ya? Iya, dari sosial media berpengaruh juga, dan juga sekarang kan dengan berkembangnya ya berbagai macam, misalnya seperti video dan yang lain juga. Itu yang paling memungkinkan itu kita juga jangan
begitu lepas saja video Iya. apa sih game-games itu tuh. Ada Iya. juga game yang namakan game mengarahkan anak ini ke arah porno juga Iya, itu ada juga gitu ada. gitu loh. Jadi kita tidak menyangka anak ini sepertinya langsung dimasukkan ke dalam segi pornonya ada gitu. Bahkan ada game juga yang bisa mengacu emosi anak gitu loh. Iya, ada. Seperti mohon maaf Smackdown ataupun yang perperangan seperti itu, kalau kita terpengaruh anak itu akan mempraktekkannya karena kan yang namanya anak itu peniru. Iya, gitu, meniru. bener. Nah, itu peniru gitu. Jadi luar biasa itu. Lalu kan kita udah tahu nih dampak dari sosial media gitu tuh Bu. Gimana dari KPAI itu bisa mencegah anak-anak Indonesia itu? Pertama kita memberikan yang namanya sosialisasi ke sekolah-sekolah atau yang disebutnya itu parenting. Oh, parenting ada itu. Parenting iya, setiap misalnya kalau lembaga PAUD iya, lembaga STK iya atau YRA juga kan, dengan adanya pertemuan dengan orang tua murid kita masuk ke situnya, kita memberikan sosialisasi tentang dampak bahaya itu sendiri dan juga tentang pengaruh-pengaruh ibaratnya tuh apa sih yang harus dilakukan kalau seandainya kita di samping kita atau sekitar kita ada yang kena pelecehan, nah langkah apa, dan juga apa sih ini juga untuk pengarahan juga bagaimana sih apa sih anak ini terkena pelecehan, ciri-cirinya ini perlu kan gitu. Terkadang kita nggak tahu anak kita sendiri kena pelecehan atau gimana, karena yang saya tangani ini setelah ada yang sebulan, ada yang seminggu, orang tua baru tahu kalau anaknya mohon maaf diperlakukan, dilecehkan, diperkosa dan yang lainnya, ada yang seperti ini. Jadi kita harus tahu, kita masukkan di dalam parenting ini ciri-ciri anak yang terkena pelecehan. Jadi orang tua langsung tanggap dan apa yang harus dilakukan ini gitu loh, untuk kita sendiri itu untuk parenting ya gitu loh. Dan juga untuk yang kedua mungkin kita berpesan kepada orang tua juga yang tadi gitu loh, kita juga harus bisa mengawasi anak-anak juga bermain gadget, jangan sampai lebih dari 2 jam anak ini bermain gadget. Kalau seandainya sudah lebih dari 2 jam terus menerus, ini dinamakan dengan pecandu. Sama aja pecandu, ini pecandu narkoba ciri-cirinya, jadi sangat membahayakan banget gitu loh. Kalau kita scan otaknya itu sama gitu loh. Seperti ini, di saat anak ini sudah menjadi pecandu, kita lihat dulu. Kalau seandainya kita suruh berhenti, dia akan ngamuk dengan tantrum. Tantrum ini dia dengan ada yang seperti menyakiti badannya sendiri gitu, ada karena emosi yang biasanya anak ini karena mungkin dalam pikirannya aku belum menyelesaikan game ini ataupun gimana, disuruh dia berhenti dan itu akan menyebabkan dia emosinya. Sama dengan orang yang misalnya kena narkoba, suruh berhenti, dia tidak minum atau gimana, tidak memakan, dan itu dia ada ajakan gitu loh. Jadi kenapa yang lebih dari 2 jam itu dinamakan dengan pecandu. Apa sih yang harus dilakukan? Orang tua ini agak lama, kita awasi dulu dengan misalnya anak ini diawasi dengan yang tadinya 2 jam, mungkin kita awasi dengan diberikan SOP istilahnya gitu loh, perjanjian, alurnya. Boleh bermain tapi dalam 1 jam, setelah itu dialihkan lagi 1 jam, setengah jam, dan yang terus-terusan. Dan seringlah diajak untuk bermain di dunia nyata. Makanya dunia nyata ini bukan di game tapi di luar gitu, bermain di luar itu lebih menyenangkan dengan orang tua gitu loh. Gitu. Kenapa di dunia nyata? Kalau di HP ini kan sepertinya kan bukan dunia nyata, dia pikirannya hanya fokus ke HP ya gitu. Berarti untuk pendidikan kayak kita memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang seksual itu sebetulnya perlu nggak Bu? Perlu banget. Ini pendidikan tentang seks sejak dini. Sejak dini kita harus bisa memberikan kepada anak. Kadang-kala berarti kita ini selalu bilang tabu lah, tidak boleh diberitahukan tentang hal-hal seperti itu. Sebenarnya kita mohon maaf. Kalau seandainya kita memberitahukan bagian-bagian anak itu, jangan diibaratkan dengan istilah, tetapi harus sesuai dengan nama-namanya gitu loh, ya kan ya. Misalnya mohon maaf udah ada atau gimana, itu harus diutamakan. Dan juga ada yang dengan kita selalu memberikan parenting penyuluhan sosialisasi itu dengan mengatakan 4 bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Ada iya. Dan tidak boleh untuk ibaratnya kalau seandainya disentuh sama orang lain kamu bisa berteriak atau melapor dengan siapa. Seperti bagian apa saja kita harus memberikannya. Disentuh bagian bibir sama seseorang,
disentuh bagian buah dada, disentuh bagian belakang dan juga bagian yang di depan. Kalau kemana-mana itu anak itu diajarkan untuk berteriak gitu loh, ya kan, untuk melaporkan bahwa saya dipegang sama anak itu. Mohon maaf ya, dalam hal ini sebenarnya kalau anak sudah merasa trauma dengan dipegang sama seseorang bagian-bagian tertentu, ataupun anak ini sampai menghujat, anak ini tidak terima dan merasa murung setelah dipegang sama seseorang, walaupun itu orang terdekat sendiri, itu ada dalam perundang-undangannya, itu 3 bulan penjara. Ada itu undang-undangnya. Itu 3 bulan penjara, luar biasa itu. Jadi kenapa sih kok sampai sedetailnya undang-undang itu dibikin seperti itu? Ya karena kayak gimana ya, trauma fisik itu luar biasa gitu loh. Ibaratnya luka bisa cepat diobati, luar. Tapi kalau trauma fisik itu berakibat sampai dia dewasa gitu loh. Jadi kenapa sampai mendetail undang-undang seperti itu? Dan kalau seandainya sudah trauma dalam hal ini fisiknya atau gimana, akan semuanya itu akan istilah zaman sekarang ambiar gitu loh, anak-anak kan gitu ya. Jadi tidak fokus gitu loh ke semuanya gitu loh. Jadi semuanya, jadi anak-anak itu enggan untuk berprestasi, enggan mau, karena fokusnya dia perlakuan sama seseorang itu gitu loh, membuat jadi pikirannya kacau nanti. Nggak fokus gitu tuh ya. Nah terus kalau yang tadi itu kan bagian-bagian yang sensitif untuk anak perempuan. Nah kalau misalkan itunya yang dialami oleh laki-laki, anak laki-laki sama aja bagian-bagian itu juga kita juga tidak akan mikir kita jangan berpikir bahwa yang namanya pelecehan itu adanya sama perempuan. Buktinya yang saya ceritain yang tadi satu pelaku banyak korban itu laki-laki loh. Laki-laki semua loh, bukan perempuan gitu loh. Jadi siapapun itu anak kita, baik perempuan atau laki, kita harus lindungi, karena bukan hanya perempuan yang dijadikan ibaratnya untuk pelecehan seksual, tapi anak laki-laki juga gitu. Dengan adanya, mohon maaf, mungkin laki-laki itu dengan, walaupun itu kan ada sodomi dan yang lain-lain, kasusnya banyak sekali ya kan ya. Anak yang sangat miris itu berkaitan dengan anak 4 tahun. Korbannya ini 4 tahun, luar biasa kan gitu. Itu itu. Jadi ya kita waspada aja. Jadi sangat waspada dan benar-benar kita harus menjaga anak-anak kita ya gitu loh. Dalam ini masa ibaratnya generasi kita benar-benar generasi yang perlu dijaga banget gitu loh gitu. Jadi orang tua jangan lengah gitu loh. Kita kadang-kala anak biarin aja deh, tidak pulang juga kan, terutama anak-anak SMP juga ya, anak-anak yang seperti usia seperti itu ya, antara 13 sampai itu kan udahlah biar gitu loh. Tapi kita juga kan harus pantau dia ada di mana. Bila perlu saran saya kepada orang tua, orang tua ini harus tahu loh nomor-nomor HP anak, teman-teman anak kita gitu loh. Di saat anak kita belum pulang, kita harus pantau ada di mana dan gitu loh. Ingin saya seperti itu gitu. Nah kalau untuk untuk pelecehan seksual itu kan pasti rawan banget sama anak-anak yang ada di jalanan tuh Bu. Nah itu paling rawan banget. Nah itu gimana dari KPAI? Kalau kita juga kemarin juga penanganan kasus juga ya tentang berkaitan dengan anak-anak jalanan ya. Sebenarnya bukan hanya tugas dari KPAI sendiri atau lembaga-lembaga perlindungan anak itu sendiri sebenarnya gitu loh. Ini adalah tugas kita bersama kan gitu loh. Karena kita lihat sendiri sebenarnya dalam hal ini kota layak anak, yang disebutnya kota layak anak ini, sebagaimana di daerah itu sendiri tidak ada yang namanya anak-anak jalanan atau anak-anak yang seusia sekolah ada hidup di jalanan. Yang kota layak itu? Iya, kota layak anak ini. Tadi kita kadang-kadang miris juga, kita melihat juga masih usianya anak-anak, tetapi sudah kelakuannya seperti ya gimana ya, kalau dibilang kelakuan semua anak baik, cuman yang mungkin sudah ada tindikan, sudah ada tato dan yang lain-lain gitu loh, kayak gitu loh. Kita arahannya kepingin saya ke pemerintah juga gitu. Kita dekati anak-anak yang seperti ini, kita beri ada yang suatu rumah aman atau rumah apa, kita berikan gitu loh anak-anak ini sistem macam kreativitas untuk kehidupan dia gitu loh. Jadi kan emang sedikit agak susah sih, mungkin anak jalanan itu akan kembali dengan kehidupan di jalan juga. Tetapi di sini kita memberikan kreativitas, mungkin harus dengan
soal agama juga kita harus beri masukan dan yang lain-lainnya gitu. Jadi bukan tugas 1-2 orang saja atau bukan instansi satu dua aja, tetapi kalau kitanya paham, semua masyarakat ayo dekatin. Anak jalanan ini bukan suatu hal yang harus dijauhin, tapi kita harus dirangkul, didekatin. Bagaimana yuk kita arahkan untuk dia itu sendiri gitu. Nah, tapi sebetulnya di Indonesia sendiri itu tuh udah ada belum kota yang layak anak? Ada. Kita udah sendiri ada. Juga kabupaten juga. Oh, Cirebon itu udah termasuk kota layak anak. Kota layak anak itu Pratama. Jadi kita kan ada 3 tingkatan. Pratama, Madya, dan itu juga kita sudah dapat. Nah, berarti kan kalau misalkan kota layak anak itu udah yang apa sih, bebas dari anak jalanan, terusan udah nggak ada pelecehan seksual. Nah itu gimana Bu? Maksudnya udah masuk dalam kota layak anak gitu? Kalau seandainya kita dikatakan bebas dari semua kejahatan itu nggak mungkin ya, pasti ada gitu ya. Setidaknya mungkin kalau seandainya kita saling kerjasama dengan siapapun juga, yang terutama ini kita pendidikan keluarganya gitu loh. Pendidikan keluarga itu adanya di mana? Di keluarga gitu kan gitu ya. Kita paling penting itu keluarga. Kalau mungkin anak itu kalau seandainya merasa nyaman di keluarganya, merasa diperhatikan dan yang lain-lain di keluarga, dia tidak akan berbuat sesuatu